Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas RB dengan kelompok yaitu Rizky Maulana dengan NIM 1221087 dengan saya sendiri Joseph Enrico dan NIM 1221087. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan balok. Yang pertama itu ada penulangan lentur. Penulangan lentur balok dapat terbagi menjadi dua, yaitu tulangan atas dan tulangan bawah. Besar tulangan atas dan tulangan bawah dihitung terpisah berdasarkan momen maksimum positif dan momen maksimum negatif. Data material balok yang didapat pada perhitungan sebagai berikut. F aksen C sama dengan 20 MPa. Betanya sama dengan 0,85. Fy sama dengan 400, L sama dengan 4500, mm, B sama dengan 300 mm, H sama dengan 400 mm, D sengkang sama dengan 100 mm, D tarik sama dengan 22 mm, D tekan sama dengan 13 mm. Yang pertama itu pengecekan jarak bersih tulangan longitudinal. Jarak bersih sama dengan B min 2C 2DS min NDB per N min 1 sama dengan 400 min 2 kali 40 min 2 kali 10 min 2 kali 22 per 2 min 1. Hasilnya itu yaitu 256 mm. Yang kedua, menghitung luas tulangan terpasang. AS pakai sama dengan N kali Pi per 4 kali DB kuadrat sama dengan 2 kali 3,14 per 4 kali 22 kuadrat. Pengecekan AS min. AS min 1 sama dengan akar F aksen C kali B kali D per 4 FY sama dengan akar 20 kali 300 kali 339 per 4 kali 400. Hasilnya 284,260 mm kuadrat. AS min 2 yaitu sama dengan 1,4 kali B kali D per FY 1,4 kali 300 kali 339 per 400. Hasilnya 355,9450 mm kuadrat. Pengecekan AS max. AS max sama dengan 0,85 FC aksen kali beta 1 per FY dikali 0,003 per 0,003 ditambah 0,004 tutup kurung B kali D sama dengan 0,85 kali 20 kali 0,85 per 400 buka kurung 0,003 per 0,003 ditambah 0,004 tutup kurung 300 kali 339. Hasilnya 1574,534 mm kuadrat. Yang kelima, hitung nilai epsilon S dengan cara sebagai berikut. A sama dengan AS kali FY per 0,85 FC aksen kali B sama dengan 760,265 kali 400 per 0,85 kali 20 kali 300. Hasilnya itu 59,628. C sama dengan A per beta 1 sama dengan 59,628 per 0,85. Hasilnya 70,151. Menghitung ES sama dengan D min C per C kali 0,003. 539 min 70,151 per 70,151 kali 0,03. Hasilnya itu 0,02. Yang keenam, menentukan faktor reduksi. Pada kasus ini faktor reduksi yang digunakan yaitu 0,90. 7. Menghitung MN dan MU. MN sama dengan AS kali FY kali buka kurung D min A per 2 tutup kurung. MN sama dengan 760,625 kali 400 kali buka kurung 339 min 59628 per 2 tutup kurung. Hasilnya yaitu MN 94,025 kN. Menghitung MN sama dengan 0,9 kali 94,025. Hasilnya 84,623 kN/meter. Menghitung MU sama dengan 47,848 kN/meter. Nilai MN lebih besar dari MU. Kapasitas momen nominal lebih besar daripada momen ultimate, sehingga tulangan aman.
Hitung luas tulangan yang dibutuhkan. AS perlu sama dengan MU per FY buka kurung D min A per 2 tutup kurung sama dengan 47,848 per 400 buka kurung 339 min 59,628 per 2 tutup kurung. Hasilnya itu 368,887 mm kuadrat. Penulangan lentur negatif. Diketahui penampang dan data material elemen balok yang telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya yaitu sebagai berikut. F aksen C sama dengan 20 MPa, betanya 0,085, Fy sama dengan 400, L sama dengan 4500 mm, B sama dengan 300 mm, H sama dengan 400 mm, D sekang sama dengan 10 mm, D tarik sama dengan 22 mm, D tekan sama dengan 13 mm. Yang dilakukan pertama kali yaitu pengecekan jarak bersih tulangan longitudinal. Jarak bersih sama dengan B-2C 2ds min ndb per n-1 sama dengan 300 min 2 kali 40 min 2 kali 10 min 3 kali 22 per 2 min 1 hasil 134 mm. Yang kedua itu menghitung luas tulangan terpasang atau AS pakai sama dengan N kali Pi per 4 kali D kuadrat sama dengan 2 kali 3,14 per 4 kali 22 kuadrat sama dengan 760,265 mm kuadrat. Yang ketiga itu pengecekan AS min. AS min 1 sama dengan akar F aksen C kali B kali D per 4 FY sama dengan akar 20 kali 300 kali 339 per 4 kali 400 sama dengan 284,260 mm kuadrat. AS min sama dengan 1,4 kali B kali D per FY kemudian 1,4 kali 300 kali 339 per 400 hasilnya 355,950 mm kuadrat. Pengecekan AS max. AS max sama dengan 0,85 FC aksen kali beta 1 per FY buka kurung 0,003 per 0,03 ditambah 0,004 kurung B kali D sama dengan 0,85 kali 20 kali 0,85 per 400 buka kurung 0,03 per 0,03 tambah 0,04 tutup kurung 300 kali 339. AS max sama dengan 1574 per 534 mm kuadrat. Yang kelima yaitu hitung nilai epsilon S dengan cara sebagai berikut. AS kali FY per 0,85 FC aksen kali B sama dengan 1140,398 kali 400 per 0,85 kali 20 kali 300 hasilnya 89,443 mm. C sama dengan A kali beta 1 sama dengan 89,443 per 0,85 hasilnya 105,227 mm. Menghitung nilai ES sama dengan D min C per C kali 0,03 339 min 105,227 per 105,227 dikali 0,03 hasilnya 0,07. Menentukan faktor reduksi. Pada kasus ini faktor reduksi yang digunakan yaitu 0,90 menghitung MN dan MU. MN sama dengan AS kali FY kali buka kurung D min A per 2 tutup kurung sama dengan 760,62 dikali 400 dikali 339 dikurang 89,443 per 2 hasilnya 134,238 kN. Menghitung MN sama dengan 0,9 kali 134,238 120,814 kN. Hasilnya MU hasilnya yaitu 118,187 kN. Kapasitas momen lebih besar daripada momen ultimate sehingga tulangan aman. Hitung luas tulangan yang dibutuhkan. Yang ke-8 AS perlu sama dengan MU per FY buka kurung D dikurang A per 2 tutup kurung sama dengan 118,187 per 400 buka kurung 339 dikurang 89,443 tutup kurung per 2 sama dengan 1004,040 mm kuadrat. Yang pertama itu parameter yang digunakan pada penulangan geser balok sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel 5.1. Yang kedua, tentukan gaya yang ditinjau FU
Pada perhitungan ini akan digunakan gaya geser tumpuan sebesar 91,543 kN. Yang ketiga, tentukan jumlah kaki sengkang yang digunakan. Pada kasus ini digunakan jumlah kaki sengkang sebanyak 2 buah. Yang keempat, tentukan spasi sengkang yang akan memungkinkan. Pada kasus ini dipilih sebesar spasi sengkang sebesar 100 mm. Yang kelima, hitung luas tulangan geser yang digunakan atau AFI. Hitung luas tulangan geser yang digunakan atau AFI. AFI sama dengan N Pi D kuadrat per 4 sama dengan 2 kali 3,14 kali 10 kuadrat per 4. AFI sama dengan 157,080 mm kuadrat. Tentukan dimen geser atau Fn, kapasitas geser Fc, dan dimen geser kontribusi tulangan atau Fs. Fc sama dengan 0,17 kali akar F aksen C kali BD, 0,17 kali akar 20 kali 300 kali 339. Hasilnya itu 77318,758 Newton. Fs sama dengan AV kali FYV kali D per S sama dengan 157,080 kali 400 kali 339 per 100. Hasilnya itu 213.000,48 Newton. Fn sama dengan Fc tambah Fs 77318,758 ditambah 213.000,48, hasilnya 290.319,238 Newton. Yang ketujuh, tentukan nilai spasi yang dibutuhkan. Spasi max 1 sama dengan D-4 sama dengan 339,4 sama dengan 84,75 mm. Spasi max 2 sama dengan 6 kali dB. 6 kali 22 sama dengan 132 mm. Spasi max 3 sama dengan 150 mm. Tentukan spasi tulangan sengkang yang dipakai dengan kelipatan yang tertera pada tabel 5.2. Perhitungan gaya geser daerah tumpuan. Setelah melakukan perhitungan penulangan lentur positif negatif beserta geser pada tahap sebelumnya, selanjutnya bisa kita lakukan pengecekan pada aplikasi ATAPS. Yang pertama harus dilakukan adalah kita run analyze, lalu kita klik design, lalu kita pilih yang bagian beam, lalu kita pilih yang run check and design kalau saya tidak salah, sehingga nanti setelah prosesnya selesai akan muncul seperti ini. Lalu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah pencet display, klik display, kita pilih tables, lalu kita pilih bagian tables untuk beam structures, sehingga selanjutnya akan muncul table seperti ini. Nah, untuk memunculkan tabel seperti ini, kita dapat memilih yang concrete beam shear envelope, sehingga nanti akan muncul tabel seperti ini, di mana dia akan memberikan nilai torsi, nilai shear force, Viri bar, dan lain-lainnya pada tiap balok. Seperti ini, di B1 terdapat torsi, Viri bar, shear force-nya, di B2 juga ada, lalu B3 juga ada, dan seterusnya. Lalu hal yang selanjutnya harus kita lakukan adalah pada tahap sebelumnya, pada tulangan lentur geser yang sudah dihitung, itu tidak memperhitungkan efek torsi, sehingga sangat memungkinkan terjadinya penambahan pada kedua tulangan tersebut. Nah, untuk sebelum menghitung kebutuhan sengkang dan tulangan tambahan, hal yang harus dilakukan pertama adalah melakukan pengecekan kekuatan balok terhadap momen torsi yang ditahan. Biasanya, bila setelah diperhitungkan kekuatan ternyata balok tidak dapat menahan torsi, maka opsi yang terbaik untuk dilakukan adalah memperbesar penampangnya. Karena keruntuhan pada tulangan transversal serta longitudinal bersifat brittle. Pengecekan dimensi penampang untuk mengetahui kemampuan penampang menahan momen torsi yang bekerja bisa dilakukan dengan cara pengecekan berikut. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan momen torsi maksimum atau TU. Momen torsi maksimum atau TU ditentukan dengan menggunakan bantuan ATAPS dan didapatkan nilai TU sebesar 5,418 kN/m.
Lalu yang selanjutnya dilakukan adalah menghitung luas ACP dan keliling PCP balok. Untuk ACP sendiri persamaannya adalah B kali H, lebar kali tinggi balok, sehingga didapat ACP-nya sebesar 120.000 mm². Lalu untuk nilai PCP dapat digunakan persamaan 2 kali lebar plus tinggi balok, sehingga didapat PCP-nya adalah sebesar 1400 mm. Lalu yang selanjutnya harus dilakukan adalah menentukan X0 dan Y0. Untuk nilai X0 dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut, yang dimana X0 persamaannya adalah B min 2CC min DS, sehingga didapat 210 mm untuk nilai X0, dan Y0 persamaannya adalah H min 2CC min DS, sehingga didapat nilai Y0 sebesar 310 mm. Lalu tahap selanjutnya yang bisa dilakukan adalah menentukan AOH dan AO. Untuk AOH persamaannya adalah X0 dikali Y0, sehingga didapat nilai AOH sebesar 65.100 mm², dan untuk AO adalah persamaannya 0,85 dikali AOH, sehingga didapat nilai AO sebesar 55.335 mm². Lalu yang selanjutnya harus dilakukan dalam tahap ini adalah menentukan pH, di mana pH persamaannya adalah 2 dikali X0 tambah Y0, sehingga didapat pH-nya adalah 1040 mm, dan yang selanjutnya adalah menghitung ambang batas torsi atau TCR. Persamaannya adalah 0,33 dikali akar kuat tekan rencana dikali ACP kuadrat per PCP, sehingga didapatlah nilai ambang batas torsi sebesar 1518 kN. Lalu untuk mengetahui apakah spasinya sudah aman, untuk mengetahui ambang batas spasinya adalah Smax 1 sama dengan pH per 8, sehingga didapat Xmax 1-nya adalah 130 mm dan Xmax 2 adalah 300 mm. Lalu hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah menghitung A V plus T per S, di mana A V plus T per S itu ada untuk tumpuan dan lapangan. Untuk yang tumpuan persamaannya adalah N dikali V per 4 dikali DS kuadrat per S, sehingga didapat nilainya sebesar 1,571 mm² per milimeter, dan untuk yang lapangannya adalah sebesar sama seperti tumpuannya 1,571 mm² per milimeter. Untuk AT per S rumusnya adalah TU dibagi 2 dikali gamma dikali A0 dikali FYV, sehingga didapat AT per S adalah 0,163 mm² per milimeter. Lalu yang harus dilakukan lagi adalah menghitung AV per S tumpuan perlu, di mana rumusnya adalah VU tumpuan dibagi gamma min VC dikali FYV dikali D, sehingga didapatlah besaran AV per S sama dengan 0,945 mm² per milimeter. Ini untuk tabel perhitungan torsi transversal, di mana nilai kaki tumpuannya, N kaki tumpuannya adalah 2, dan untuk yang lapangan juga 2. Untuk S tumpuannya 100, begitu juga dengan yang lapangan. Untuk S maksimumnya adalah 205 dan 300. Lalu untuk spasi tumpuan dan lapangan bisa dilihat di sini oke, artinya aman. Lalu untuk AV plus T per S tumpuan dan lapangan di sini sebesar 1,571. Lalu untuk AT per S segini dan seterusnya. Dan bisa dilihat di bawah ini untuk cek geser plus torsi tumpuan dan cek geser plus torsi lapangan di sini oke, artinya sudah aman terhadap gaya torsi yang berlaku di balok tersebut. Lalu bisa kita lakukan penentuan luas tulangan longitudinal minimum dengan mengambil nilai terkecil antara dua nilai berikut, yang dimana acuannya adalah SNI 2847 tahun 2019 pasal 9.6.4.3. Untuk A1 nya adalah persamaannya adalah AT per S dikali PH, yang dimana nilai A1 didapat 169,715 mm², dan A1 minimum persamaannya adalah 0,42 dikali kuat tekan rencana pangkat setengah dikali ACP per FY dikurang AT per S dikali PH, sehingga didapat A1 minimumnya adalah 393,774 mm². Berikut adalah rangkuman kebutuhan tulangannya. Bisa dilihat di sini. Lalu yang selanjutnya untuk
parameter geometri penampang untuk hitungan torsi. Untuk ACP-nya 240.000 mm², PCP 2000 mm, X0 310, Y0 510, AOH 158.100 dan AO 134.385. Lalu selanjutnya ada pH-nya sebesar 1040 mm. Lalu untuk gaya dalamnya bisa dilihat TU-nya sebesar 17,2793 kN, dan untuk pengecekan kebutuhan tulangan torsi bisa dilihat TCR-nya sebesar 445,777711 Nm, lalu 0,75 di sini, dan bisa dilihat untuk tulangan torsinya apakah perlu atau tidak. Ternyata perlu tulangan torsi, maka perhitungan di bawah ini harus diperiksa nih untuk pengecekan kecukupan dimensi penampang. Bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya untuk parameter-parameter lainnya ada di sini. Untuk penulangan transversal torsi juga bisa dilihat. Spasi tumpuannya juga sudah oke. Lalu selanjutnya, dan untuk A, V plus T per S tumpuan dan lapangan segini, dan bisa dilihat cek geser plus torsi tumpuan dan torsi lapangan itu sudah oke. Lalu untuk penulangan longitudinal torsi, cek DB-nya apakah sudah oke, artinya perhitungan sudah aman. Lalu untuk nilai N tumpuan bisa dilihat di sini sebesar segini. Lalu selanjutnya untuk spasi horizontal tumpuannya sebesar 278 mm, spasi vertikalnya adalah 239, dan untuk yang lapangan juga sama seperti yang tumpuan. Lalu kita cek spasi tulangan longitudinal tumpuan dan lapangan, apakah spasi tersebut sudah lebih dari sama dengan 300 mm. Jika sudah maka oke. Lalu untuk AS plus A1 pasang tumpuan dan lapangan sebesar segini, sama 1785,995, sehingga bisa dilihat cek lentur dan torsi tumpuan dan lapangannya sini sudah oke. Lalu bisa dilihat pengecekan lanjutan balok. Nah, ini adalah kesimpulan penulangan baloknya. Untuk syarat gaya dan geometri sudah oke, kapasitas lentur sudah oke, kapasitas geser sudah oke, kapasitas torsi sudah oke. Lalu untuk tulangan longitudinal tumpuan atas itu diperlukan tulangan sengkang 3D22, lalu untuk tumpuan tengah 2D13, tumpuan bawah 2D22, longitudinal lapangan atas 3D22, longitudinal lapangan tengah 2D13, longitudinal lapangan bawah 2D22. Untuk tulangan transversal atau sengkangnya, di sini bisa dilihat sengkang tumpuan dan lapangan sama-sama membutuhkan 2D10 dengan spasi 100. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.